terhadap beberapa yang telah dibacakan sebelumnya. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai sendiri pemegang saham minoritas 247 Saya ada dua pertanyaan. Satu, dengan baru-baru ini PMHNTB dan obligasi atau pinjaman jangka pendek yang meningkat cukup tajam itu ada rencana apa Persero? Kedua, dengan mohon penjelasan kerugian jangka valuta asing sebesar 106 miliar. Itu base-nya berapa itu sehingga bisa rugi sampai 106 miliar? Ya itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Memang benar dalam tahun 2023 ini Perbankan telah melakukan corporation antara lain menerbitkan rasio AFBD dan juga menerbitkan obligasi rupiah. AMTD itu berhasil dengan sukses, oversubscribe 108%. Terima kasih banyak atas partisipasi dari semua pemegang saham, baik pemegang saham founder maupun pemegang saham publik. Hasil dari HMTD itu sekitar 409 miliar sekian, hampir 410 miliar. Tujuannya jelas sekali di situ bahwa kita sudah menyatakan bahwa hasil dari HMTD itu akan digunakan untuk menambah modal kerja perusahaan. Nah, sebagai perbandingan, kita kasih bayangan saja Pak. Omset kita tadi sudah dilaporkan oleh Bapak Direktur Utama kita itu sudah mencapai 16,6 triliun. 16,6 triliun. Jadi kalau kita bagi 16,6 triliun bagi 12, satu bulan aja itu kita butuh sekitar hampir 1,4 triliun. Ini modal kerja Pak. Nah, modal kerja itu bisa berbentuk pembelian PTS, pembelian CPO, internal, dan lain-lain. Biasanya itu kita sudah harus ada stok juga. Jadi kalau kita stok misalnya 1 bulan atau 2 bulan saja, itu sudah mencapai hampir 3 triliun. Belum lagi begitu kita jual, kan harus kasih tempo juga Pak. Nah, kalau kita kasih tempo 1 bulan, 2 bulan aja itu modal kerjanya berapa, sudah tambah lagi. Jadi total kebutuhan modal kerja di perusahaan itu memang besar. Sehingga ini hanya merupakan sekedar untuk memperkuat capital base atau equity daripada perusahaan. Hal yang sama juga dilakukan untuk obligasi. Nah, sebetulnya penerbitan obligasi IDR ini tadinya kita rencanakan untuk mempersiapkan refinancing, pembayaran kembali untuk utang kita kepada LPLI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Exim Bank, yang akan jatuh tempo bulan September 2023. Nah, biasanya persoalan itu selalu kita lebih waspada, kita lebih konservatif, kita sudah lakukan persiapan-persiapan jauh hari sebelumnya. Jadi pada awalnya kita merencanakan menerbitkan itu untuk refinance atau membayar kembali utang kita di LPI jumlahnya 50 juta US dollar atau kurang lebih 750 miliar. Namun dalam proses persiapan kita sudah jalan setengah,
obligasi, tiba-tiba datang satu bank yang menawarkan untuk mengambil alih repayment itu. Oleh sebab itu kita bisa melaksanakan pembayaran lebih cepat kepada LPI dengan suku bunga yang lebih murah. Jadi nanti akan ada cost saving ke depannya, Pak. Bunga kupon obligasi bunga kita di LPI kalau nggak salah 9% sekian, sedangkan bank yang datang ke kita ini menawarkan hanya 8,5%, ya. 8,5%, dan itu bisa fix 5 tahun. Nah, itu sudah kita jalankan. Gimana dengan obligasi ideal rupiahnya? Karena kita sudah proses setengah jalan, dan enak juga kan kita sudah menunjuk 3 sekuritas sebagai penjamin, yaitu satu Mandiri Sekuritas, kedua itu adalah BRI dan Reksa, dan yang ketiga itu adalah CIMB Sekuritas. Karena mereka sudah jalan setengah jalan, ya sudah kita bilang teruskan aja, selesaikan, tapi kita tidak usah porsi besar-besaran, berapa saja dapat silakan. Dan hasilnya itu adalah 425 miliar. Kembali lagi, ini juga tujuannya adalah untuk memperkuat modal kerja kita. Sebab kebutuhan modal kerja kita itu jangan lupa, Pak, untuk untuk di persediaan aja, untuk di piutang aja itu sudah harus 6T. Belum lagi ada pajak-pajak yang dibayar di muka. Antara lain misalnya kita harus bayar PPh pasal 23, pasal 25, kemudian PPN yang kita bayar di muka. Jadi kebutuhan modal kerja persoalan yang besar. Sehingga angka-angka HMTD dan obligasi ini sebetulnya porsinya masih terukur dan terbatas. Ini penjelasan kami, Pak. Pertanyaan Bapak yang kedua adalah ada kerugian kurs valuasi. Ini sebetulnya lebih banyak terjadi itu karena fluktuasi daripada kurs US dollar terhadap rupiah. Karena perusahaan mempunyai pinjaman dalam US dollar, sehingga pada setiap akhir tahun buku, kita tutup tahun, itu selalu kita harus melakukan mark to market. Artinya kurs pada waktu 31 Desember 2022 berapa, kita harus catat sesuai dengan itu. Walaupun nanti di 2023 turun. Nah, kalau tidak salah di 2022 31 Desember itu kursnya 15.000 berapa? 15.7 ya? 15.7 ya, Bu Yandri ya? Sekitar 15 berapa? Ya, sekitar 15.731. Nah, pada awal tahun di 2022 itu masih sekitar 14.500-an ya. 14.2. Jadi memang itu ada selisih kurs di situ. Tapi hutangnya dalam US dollar itu karena belum jatuh tempo dan belum kita bayar, itu hanya kita catat secara accounting aja. Jadi kerugian kurs itu adalah terjadinya demikian, Pak. Nah, nanti di tahun 2023 itu kan turun nih. Hari ini kalau nggak salah 14.700-an. Jadi tadi dari 15.700 menjadi 14.700. Kalau kita tutup buku di akhir April ini, kita untung tuh Rp1.000 setiap pinjaman US dollar. Jadi demikian, Pak. Ini adalah cara-cara di dalam kebutuhan. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Yang saya maksud itu US dollar ini itu berapa kemudian sehingga 150 miliar itu pinjaman US dollar kita antara lain tadi saya bilang yang LPI aja itu ada 50 juta dolar. Kemudian kita ada pinjaman sindikasi, kalau nggak salah ini 190 atau 170 juta US dollar. Itu aja udah 210 juta dolar. Belum yang lain-lain kita ada Mandiri ya. Mandiri kalau nggak salah 50 juta ya. Ada 50 juta juga. Walaupun sebagian besar kita hedging, ya, tetapi kalau akhir penutupan buku tetap harus mark to market dulu, gitu. Jadi demikian penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih atas kesempatan memberikan. Saya Richard Tanjung, pemilik saham sekitar 13.500 lot. Pertanyaan saya tentang gula. Tadi disebutkan defisit
kebutuhan nasional sekitar 5 juta ton. Apa strategi dari perseroan untuk capture opportunity ini? Kira-kira rencana jangka menengah mungkin ya, berapa market share yang ingin diraih oleh perseroan? Terus kemudian pertanyaan kedua tentang biodiesel, juga berapa persen dari perseroan ingin mencapai market share dari yang ditetapkan oleh pemerintah, dan apakah nanti kontribusi biodiesel dan gula ini akan lebih besar daripada CPO atau minyak goreng di kemudian hari. Terus pertanyaan terakhir tentang pupuk, mungkin tahun lalu harga pupuk kan juga meningkat ya. Tahun ini nggak tahu proyeksinya apakah akan normal. Dan Pak Widarto tadi juga menyebutkan tentang R&D. Apakah ada upaya dari perseroan untuk mengcover ini biaya pupuk ini mungkin dengan produk R&D-nya, atau bagaimana upaya perseroan untuk menekan biaya pemupukan, dan policy dari perseroan jikalau saat harga pupuk naik, apakah tetap dilakukan pemupukan terhadap tanaman ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Jadi begini, kalau mengenai masalah gula tadi yang 5 juta ton, upaya dari perusahaan di samping kita meraih market kita, kan Bapak udah tahu kalau yang merek Osren ya dari barat ke timur itu sudah mereka katakan cukup populer. Itu satu merek yang memang kita dorong di tingkat eceran maupun tingkat market. Dan kedua, kita sendiri sudah mengajukan perluasan yang tadi 14.000 hektar tebu, itu insya Allah mudah-mudahan sampai tahun depan kita akan tingkatkan menjadi hampir 20.000 hektar tebu, dan bahkan di akhir tahun ini kalau ada kata cuaca membaik dan lain, kita mungkin akan sudah ada rencana pabrik gula yang kedua. Itu intern dari kami istilahnya. Dan kenapa kami juga sudah dapat meraih areal tambahan ya untuk disisikan kepada tebu. Itu yang mengenai masalah gula. Makanya tadi saya katakan, salah mudah-mudahan gula future kedepannya cukup bagus. Tapi kalau kembali lagi mengenai masalah istilahnya biodiesel, kenapa tahun ini tahun 2022 kita tuh ada peluru dan lain-lain. Satu, terikat dengan pemerintah. Kedua, kalau tahu DMO kita ini uangnya masih sebagian buat bayar, istilahnya untuk bayar diesel itu artinya ada juga masih terganjel. Kalau bisa tahu berapa miliar lah terganjel apa yang dikatakan katanya Agustus ini akan dibayar di tengah arah usaha tersebut. Nah, kalau Bapak bicara biodiesel dan gula, peranan itu kebon sebetulnya Pak ya. Bagaimana main segala ini orang tetap kebon besar. Jadi kami tetap akan lakukan penambahan kebon untuk luasan di CPO ini. Di gula otomatis areal dan lain-lain kita sudah lakukan, dan sekarang ini juga kita lagi uji ada 2-3 lokasi, mudah-mudahan bisa dihilir areal sawit lagi. Jadi supaya kalau bicara soal sawit, untung yang paling besar itu di kebun. Siapa yang nggak punya kebun jangan pengen sawit. Kira-kira begitu Pak. Nah, bicara soal masalah pupuk, sebetulnya pupuk itu memang tahun ini lebih rendah Pak dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu harganya lebih mahal, kosong Pak pasarnya.
ACL itu sangat penting untuk di kelapa sawit, sangat sekali begitu. IK, PK dan lain-lain itu banyak hilang. Tapi namun demikian di antara kami adalah pupuk organik, kami jual galakan. Ya memang dia punya hasilnya tidak secepat pupuk kimia, tapi kedepannya itu jauh lebih baik Pak. Mungkin setelah 2-3 tahun kemudian Bapak bisa lihat perkembangan kelapa sawit maupun perkembangan tebu dan lain-lain itu pakai pupuk organik itu lebih dominan. Tapi jangan lupa juga dengan pupuk kimia. Kimia itu tetap kita tidak bisa lupa Pak, terutama ACL yang sangat untuk penunjang dapat kelapa sawit tersebut. Nah itu kalau bicara soal kira-kira itu mengenai masalah kembali lagi, mungkin ada lagi kekurangan atau mau yang bisa ditambah. Saya cuma prakteknya aja mau. Ya, tadi pertanyaan Pak Hendra ya, kontribusinya juga itu kira-kira minyak goreng 40%, biodiesel 30% dan gula 30%. Potensi gula sama biodiesel untuk terus naik jauh lebih cepat. Ini dikarenakan di biodiesel itu pemerintah sudah mengadopsi B35. Nanti sebentar lagi akan B40 lagi. Jadi ini potensinya akan naik terus. Kemudian kalau gula, ya karena memang negara kita masih defisit sehingga perkembangan atau pertumbuhannya tinggal kita harus lebih giat aja seperti tadi Pak jelaskan. Pupuk tadi juga dijelaskan oleh Pak Widarto, kita ada menggunakan teknik misalnya seperti kandungan buah kosong. Kita setelah diproses ada kandungan buah kosong ini kemudian kita taruh kembali ke dalam kebun. Itu juga sebagai salah satu pupuk organik yang sangat membantu. Dan waktu pertanyaan Bapak tahun lalu, waktu harga pupuk naik, kita tidak kompromi Pak. Karena dari Pak Direktur Utama selalu menyatakan bahwa pupuk tidak boleh dikurangi, tetap harus sesuai standar. Jadi kita nggak kurangi pemakaian pupuk walaupun harganya naik, tetap harus kita. Karena itu nanti bisa berakibat fatal kemudian kalau kita kurangi pupuknya. Jadi tetap kita. Ya syukurlah bahwa pada tahun ini harga pupuk sudah mulai turun, sehingga pemakaian pupuk di tahun ini standarnya tetap, tapi costnya pemakaian pupuk bisa begitu. Begitu pertanyaan Bapak, mungkin sudah terjawab semuanya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Tahujo, Dr. Andy Puyo. Pertanyaan saya itu revenue tahun lalu 16 triliun. Itu bagus sekali, kita apresiasi. Cuma tuh dengan bertambahnya revenue itu hutang kita juga tuh bertambah, dan kedua tuh adalah piutang kita bertambah. Kita tahu bahwa piutang kita nggak dapat bunga ya, tapi hutang kita itu bayar bunga tuh. Kalau seandainya bunga US dollar tuh sampai sekarang 5+ ya, 5+ gitu. Mungkin tadi dikatakan 8% obligasi. Kalau seandainya bunga itu naik terus lagi, bagaimana perusahaan itu memitigasi risiko tersebut gitu. Ya. Dan kedua tuh ada pertanyaan kedua tuh adalah sekarang digalakkan mobil-mobil listrik gitu. Kalau untuk dampaknya biodiesel kedepannya itu apakah ada pengaruh? Jadi pertanyaan saya. Baik, Pak Remo. Itu pertanyaan terakhir dari Bapak. Siapa nama? Pak, tolong namanya siapa Pak? Hatta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mungkin saya ingin menjelaskan dulu, memang sorotan Bapak mengenai utang di persoalan. Saya rasa di setiap persoalan untuk memajukan usaha itu tidak hanya mengandalkan modal sendiri, karena itu akan lambat. Maka kita perlu juga harus modal dari luar, yaitu berupa pinjaman. Nah, standar-standarnya itu apa?
Biasanya itu di dunia usaha Pak, ada namanya financial ratio. Jadi rasio keuangan. Rasio keuangan yang paling utama adalah dilihat adalah yang pertama itu adalah debt equity ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dengan modal. Biasanya di dunia usaha itu dipatokin maksimum jangan lebih dari 2 kali. Jadi artinya hutangnya maksimum 2 kali daripada modalnya. Nah di persoalan kita, di PT kita, Penerbangan Baru Lampung, itu sudah bertahun-tahun, bisa dilihat historisnya, itu kita punya debt equity ratio itu berkisar antara 140 sampai 150%, 1,4 sampai 1,5 kali. Jadi masih sangat sehat. Oleh sebab itu, persoalan sekarang ini sangat disenangi oleh bank. Ya, biasanya perusahaan yang mencari utang kredit. Nah ini kita sebaliknya bank-bank yang datang menghampiri kita seperti yang tadi kami jelaskan bahwa pada waktu kita mau membayar kembali hutang kita kepada LPI, ada bank lain lagi yang datang dengan pinjaman lebih murah. Terus bagaimana kita mengelola supaya pinjaman ini cost-nya jangan terlalu mahal? Ya kita harus senantiasa melihat cost efisiensi, berapa suku bunganya. Nah, kami sependapat dengan Bapak bahwa kita harus tekan terus cost-nya. Ini yang sedang dilakukan terus oleh perusahaan. Memang kita tahu bahwa 1-2 tahun belakangan ini suku bunga naik. Ini seiring dengan perkembangan global. Karena Federal Reserve naikin suku bunga, semua lembaga keuangan, semua bank naikkan bunga juga semua. Nah, tapi mudah-mudahan ini sudah mencapai peaknya, nanti akan turun. Walaupun di saat tinggi-tingginya, persoalan juga sedang berupaya untuk mencari ya, alternatif lain. Antara lain kita sudah berhasil untuk melunasi hutang LPI yang lebih mahal, kita bisa ganti dengan yang lebih murah. Kita juga berhasil menerbitkan HMETD, high issue. Nah itu zero cost, tapi tentu nggak bisa besar Pak. Ya buktinya kita sudah bekerja keras, hasilnya ya sekitar 409-410 miliar. Sedangkan kebutuhan kita untuk modal kerja itu besar. Tetap kita terus berupaya. Ini juga sedang kita akan lakukan lagi upaya untuk menerbitkan new syndicated loan untuk merepay yang syndicated loan yang lama karena bunganya kita lihat semakin naik. Kita ingin cari lagi alternatif yang lebih murah. Itu langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen. Senantiasa kita akan kontrol jumlah hutangnya itu sesuai dengan standar dunia usaha dan kemudian kita juga mencari cost yang lebih rendah di permodalan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mobil listrik sama biodiesel. Begini Pak, biodiesel itu lebih banyak digunakan untuk alat-alat berat Pak, untuk mobil-mobil besar, ya truk, terus heavy equipment, bulldozer, eskavator, alat-alat berat. Sampai hari ini kelihatannya mobil listrik itu belum mampu untuk menggantikan alat-alat berat. Mobil listrik itu sudah kelihatan berhasil untuk mobil-mobil penumpang. Ya, tapi kalau untuk mobil-mobil berat masih belum. Jadi biodiesel ini umurnya masih panjang Pak, masih dibutuhkan banyak sekali. Truk, kalau sekali angkutan truk itu 20 ton, 30 ton, itu masih tetap harus tenaga diesel, belum bisa tenaga listrik ya. Apalagi alat-alat berat Pak, yang kerja di mining, di perkebunan dan lain-lain itu masih tetap harus pakai diesel. Nah, jadi biodiesel ini masih sangat prospeknya masih sangat bagus. Demikian Pak. Terima kasih. Mungkin dari saya Pak ada tambahan sedikit. Kalau mengenai biodiesel dan baterai, Bapak bisa lihat di dunia paling besar kan mobil Toyota Pak, produk yang terbesar. Bapak lihat Toyota ada lari nggak ke listrik? Mulai lagi pelajari tapi masih belum masuk. Nah kalau kita bicara mengenai listrik, memang ini nggak tahu Pak bagaimana kita lihat. Tapi Toyota sampai hari dia terproduksi terbesar di dunia. Tapi Pak dia masih belum mau masuk ke sana. Kita nggak tahu. Dan mobil listrik yang ada ini kan yang kecil untuk passenger car atau dan lain-lain.
ya kita nggak jelas. Tapi kalau untuk tertera, dan ini kalau menurut perkiraan kami Pak, 10-20 tahun masih Pak, kalau biodiesel ini atau CPO, ya Bapak-Bapak bisa ketahui di luar memang untuk biodiesel, di lain pihak minyak nabati yang paling murah di dunia nggak ada lagi Pak kecuali CPO. Nah, kalau bicara minyak nabati itu kaitannya kan dengan minyak goreng dan lain-lain Pak, kacang kedelai, sunflower seed, sama soybean, itu semua segala itu jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan palm oil Pak. Ya kira-kira itu gambaran saja Pak untuk ininya. Dan tadi saya tertarik sekali Pak mengenai equity ratio. Bapak mungkin bisa lihat Tunas Baru Lampung ini tiap tahun ada mengembang terus Pak. Ada tambahan terus, ya apalagi ya kalau tadi yang saya lapor Pak. Pabrik gula kalau ada kata ini bisa terjadi Pak. Ya itu semua lihat. Anak kecil pun tahu kalau pabrik gula itu masih shorted. Tapi kalau sekali invest Pak, nggak kurang dari 3 triliun Pak. Sekali invest. Nah itu gimana Pak kalau cari pinjaman dan lain-lain. Tapi ini peluang Pak. Peluang sangat besar sekali. Dan saya rasa pemerintah kita juga tahu. Jadi saya, ya kami yang tadi dengan kehati-hatian yang tadi dilakukan dengan waktu biru saya ini Pak, ya kita masih ada pembatasan. Ya tidak hantem kromol atau bagaimana kita hantem wah asal dapat kredit aja. Tapi selalu kita imbangi dengan keuangan kita yang sampai saat ini masih positif gitu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang lain Pak? Pembatasan 3 atau 4? Saya orang keempat. Selamat. Tapi ini saya orang keempat dari pembatasan 3. Gimana? Boleh Pak. Ya, nama saya sebelumnya perkenalkan nama saya Mubarak. Saya investor retail. Cuma mau nanya dua hal. Kalau nggak salah dulu pernah idealnya usaha di bidang nanas, itu gimana kabarnya? Kemudian juga ada apartemen nyewaan pengangkal dulu juga. Itu juga gimana kabarnya? Terima kasih banyak. Saya langsung jawab ya. Ya, Pak, kalau nanas itu tidak di Tunas Baru Lampung, tapi di sister company-nya Tunas Baru Lampung di Sungai Budi. Kemudian kalau di Tunas Baru Lampung kita hanya konsentrasi di tanaman sawit dan tebu, jadi hanya 2 komoditas ini. Apartemen juga tidak ada di Tunas Baru Lampung, tapi itu ada dikembangkan di sister company di Sungai Budi Group, di grup level Pak, bukan di Tunas Baru Lampung. Demikian ya jawaban kami saya. Terima kasih. Mungkin saya masuk sedikit Pak. Kalau mengenai nanas, memang kita akui Pak. Saya juga agak sedikit, tapi kita nggak terlalu mendalam. Kita stop Pak di tengah jalan. Karena mengenai areal dan lain-lain itu harus sama yang flat, harus sama semua. Ya, itu kami akui Pak kalau untuk di nanas, tapi nggak masuk dalam TBR ini Pak. Terus mengenai apartemen, mungkin sudah berjalan sih Pak. Sekarang sudah jualan dan habis Pak. Ya, apartemen di ininya ya Pak ya. Tapi nggak masuk dalam PBL ini. Kira-kira begitu Pak masih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Kevin, investor retail Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin mau konfirmasi, maaf kalau jika saya mau tanya, sekarang kan memang TBLA lebih banyak ke downstream, ya, lebih banyak memproduksi minyak goreng dan juga tadi B30 atau B35. Kalau dengan produksi TBLA sendiri sekarang, apakah TBLA cukup untuk bahan baku sendiri cukup dari perkebunannya atau juga ada membeli dari pihak lain? Atau sudah cukup dari perkebunan sendiri? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita tahu sekarang ada isu El Nino Pak ya. El Nino terkait untuk produksi dari kebun sawit. Nah, kira-kira boleh tanggapan dari Bapak Direksi terkait dengan isu itu dengan impact-nya ke produksi TBLA. Terima kasih Pak. Mungkin saya yang jawab Pak. Mengenai masalah
kurang, kita masih kurang, Pak. Kita masih beli dari luar. Nah itulah makanya kita harus berkembang terus di bidang perkebunan. Ya, karena jumlah kuantiti kami, ya mohon maaf, terima merek kita berapa tahu lalu makan supermarket lagi kembali, ya selalu yang dicari kan rose brand, ya terus sekarang saya kembali lagi yang tahun, terus saya ini lagi gula juga rose brand, ya itu jadi kami selalu berpikir begini Pak, kan konservatif atau konsolidasi kami. Kalau di mana ada market baru kami maju. Kalau selama nggak jalan kami mundur Pak. Contoh yang tadi dikatakan panas terus jalan, ya toh kami mundur. Tapi kalau marketnya ada Pak, kami maju. Makanya kalau ditanyakan sawit sampai hari ini tetap kita masih beli dari luar. Kira-kira begitu Pak untuk opininya. Tadi yang poin kedua apa? El Nino. Oh El Nino. Nah, kembali lagi Pak, ini sudah sangat menarik nih Pak. El Nino betul berkurang, tapi berkurangnya tahun depan. Kalau kena juga nggak tahun ini. Tapi ada bagusnya lagi Pak, tebu Pak. Tebu dia senang El Nino Pak, rendemen naik. Jadi inilah tanaman seni-seninya untuk ini juga gitu. Ya kalau tebu dia senang El Nino Pak. Ya rendemennya langsung naik ininya. Kira-kira itu Pak, masih Pak. Ya ya. Boleh tahu nggak Pak presentasi dari yang dibeli dari luar untuk bahan baku sama yang dipakai dari produksi sendiri kira berapa persen Pak? Berapa persen? Ini berarti 35-40 ya. Berapa? Sekitar 35-40 sekarang ini. Ya kita kenapa beli dari luar Pak? Karena marketing kita terlalu bagus. Jadi semua yang bisa diproduksi oleh kebun habis, semua nggak cukup. Jadi harus tetap kita beli. Jadi minyak goreng kita, branded kita sudah jalan semua. Kemudian biodiesel kita sudah dapat kontrak 1 tahun jangka panjang dengan Pertamina, dengan Shell, dan AKR dan lain-lain. Jadi memang pemasaran kita terlalu bagus. Sehingga ininya kebun nggak bisa catch up. Tapi ya tetap sebagian besar adalah berasal dari kebun dan kita kekurangannya kita tutup dari pembelian-pembelian dari luar. Sudah Bapak tahu ya Bapak yang bisa kami mesinnya 1000 ton sekarang 2500 ton sekarang. Jadi mau nggak mau kita mesti beli dari luar Pak. Masih Pak. Pada pertanyaan terakhir mohon menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki. Sorry. Nama saya Kevin Jonathan Panjaitan, jumlah sahamnya 277 Pak. Iya, Mungkin sudah kali ya Pak ya. Ya, ketua rapat. sudah lebih dari tiga pertanyaan Pak. Nah, oleh karena tidak ada pertanyaan lagi, maka diusulkan untuk menerima baik, menyetujui dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau equity charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan sebelumnya secara musyawarah dan mufakat. Selanjutnya akan dilakukan pemungutan suara untuk usul mata acara pertama rapat ini. Hasil pemungutan atau perhitungan suara akan disampaikan oleh Bapak Notaris dengan menghitung suara dari pemegang saham yang hadir dalam rapat dan pemegang saham yang menggunakan aplikasi Easy.tc atau e-proxy. Yang tidak setuju dia mengangkat tangan atau menyatakan ketidaksetujuan tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi Easy.tc. Dari pemegang saham yang hadir tidak ada yang menyatakan tidak setuju, sedangkan yang dari e-proxy dari TC. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan, menyatakan suara abstain tersebut menggunakan e-proxy atau aplikasi Easy.tc. Dari pemegang saham yang hadir tidak ada yang menyatakan suara abstain, sedangkan yang dari e-proxy menunggu dari TC. Ya, ada yang menyatakan abstain, ada yang abstain. Berdasarkan informasi dari dua meja diangkut pesawat, tidak terdapat pemegang saham yang menyatakan soal tidak setuju. Sedangkan menyatakan soal abstain sebanyak 5.131.585 saham. Kemudian atau 0,109%. Ya. Berdasarkan pasal 11 ayat 6 POJK nomor 16 2020 dan pasal 47 POJK 15 2020, pemegang saham dengan suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat serta yang hadir secara elektronik namun tidak memberikan hak suara atau abstain dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan jumlah suara absen pada jumlah suara mayoritas pemegang saham sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah yang memberikan suara setuju seluruhnya adalah sebanyak 4.909.971.721 saham atau 100% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian keterangan. Berdasarkan pemberitahuan dari Bapak Notaris, maka rapat memutuskan menyetujui mengesahkan usul dalam mata acara pertama rapat ini. Sekarang kita lanjutkan dengan mata acara kedua rapat, yaitu menetapkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam laporan laba rugi konsolidasi perseroan dan entitas anak yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022
perseroan telah membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 801.440 juta rupiah. Sesuai dengan kebijakan dividen perseroan, maka perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar 320.576 juta rupiah. Namun pada tanggal 21 Desember 2022, perseroan telah membagikan dividen tunai interim sebesar 211.861.560 rupiah atau sebesar Rp40 per lembar saham. Pada kesempatan ini, Direksi Perseroan mengusulkan pada rapat untuk membagikan dividen tunai final sebesar 119.219.440 rupiah atau Rp20 per lembar saham. Sedangkan untuk dana cadangan perseroan mensisihkan sebesar 500 juta rupiah. Sisa dari laba bersih tersebut setelah dikurangi dana cadangan akan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perseroan yang dimasukkan dalam pos saldo laba. Pada para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibacakan sebelumnya. Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan untuk menyetujui dan menetapkan